Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yevi Era Damayanti, NIM B100180521, ingin memaparkan hasil review jurnal dari bab 2, 3, dan 4. Ini merupakan jurnal untuk bab kedua yang berjudul The Mediating Effect of Work Motivation on the Influence of Job Design and Organizational Culture Against Human Resource Performance. Penulisnya Muhammad Al-Musaddiq, Nurjanah, Gusti Raharjo, Solimun, dan Aji Ahmad Rinaldo Fernandes tahun 2018 dan merupakan Journal of Management Development. Latar belakang dari penelitian ini adalah melihat peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan peluang bisnis. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada usaha jasa konsultan konstruksi nasional dengan unit analisis kepegawaian beroperasi di tingkat manajemen dan operasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mediasi motivasi kerja terhadap pengaruh desain pekerjaan dan budaya organisasi terhadap kinerja sumber daya manusia. Metode dari penelitian ini termasuk penelitian eksplanatory untuk hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis. Sedangkan jenis penelitiannya merupakan survei dengan mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data dasar. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur dan sopil uji untuk menguji pengaruh tidak langsung. Sedangkan responden yaitu tenaga ahli dan tenaga terampil pelaku jasa konstruksi yang bekerja di Konsultan Nasional Perusahaan PT Yodya Karya di tingkat pusat dan cabang yang tersebar di 11 cabang di wilayah Indonesia. Ini merupakan gambar konseptual framework atau kerangka konseptual yang menunjukkan hipotesis 1, ada pengaruh langsung desain pekerjaan terhadap motivasi kerja. Hipotesis 2, ada pengaruh langsung desain pekerjaan terhadap kinerja sumber daya manusia. Hipotesis 3, ada pengaruh langsung budaya organisasi terhadap motivasi kerja. Hipotesis 4, ada pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja sumber daya manusia. Terus hipotesis 5, terdapat pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kinerja sumber daya manusia. Hipotesis 6, terdapat pengaruh tidak langsung karya desain terhadap kinerja sumber daya manusia. Kemudian hipotesis 7, ada pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja sumber daya manusia melalui motivasi kerja. Dependent variable dari penelitian ini adalah human resource performance, sedangkan independent variable-nya yaitu work design organizational culture. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa desain pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap motivasi, sedangkan dari hasil estimasi indikator yang paling dominan adalah umpan balik atau penilaian kerja. Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa desain pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa desain pekerjaan memengaruhi kinerja tidak terbukti. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang berupaya untuk secara teoritis menyaring dan memperluas model karakteristik kerja, mengintegrasikan hasil karakteristik inti pekerjaan serta keadaan psikologis kritis. Lalu, budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja tidak terbukti. Semakin baik budaya organisasi suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kepuasan kerja yang bermuara pada peningkatan kerja. Sedangkan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa budaya organisasi memengaruhi kinerja terbukti. Sedangkan hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwa motivasi kerja positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa
kerja motivasi berpengaruh terhadap kinerja terbukti. Studi ini menemukan bahwa motivasi memediasi pengaruh desain kerja terhadap kinerja SDM. Semakin tinggi desain kerja, maka motivasi akan semakin meningkat pada karyawan dan akan berdampak pada semakin tinggi pula kinerja SDM. Selanjutnya ini merupakan jurnal untuk bab ketiga yang berjudul The Impact of Human Resource Information System on Individual Innovation Capability in Tunisian Companies. The Moderating Role of Affective Commitment. Penulisnya Najib bin Mausa, Rakia LR, BIP, tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pertama, pengaruh penggunaan Human Resource Information System terhadap peningkatan kreativitas karyawan. Kedua, juga mempelajari efek moderasi dari komitmen afektif pada hubungan ini. Lalu, metodologi penelitian terdiri dari pemberian kuesioner untuk UKM yang sudah menerapkan Human Resource Information System menggunakan perangkat lunak PLS untuk menguji hipotesis model penelitian. Sedangkan respondennya, kuesioner ini ditujukan secara unik ke Departemen Sumber Daya Manusia tempat Human Resource Information System digunakan. Hanya 12 UKM yang menjawab dengan total 46 responden. Selama pengolahan data, terungkap bahwa 4 kuesioner tidak dapat digunakan karena tingginya jumlah pertanyaan yang dihilangkan. Kemudian hanya 42 yang dipertahankan dengan tingkat pengembalian 35%. Ini merupakan research modelnya yang menunjukkan bahwa hipotesis 1, penggunaan Human Resource Information System meningkatkan kapasitas inovasi karyawan human resource. Kemudian H2 atau hipotesis 2-nya, komitmen afektif memoderasi hubungan antara penggunaan Human Resource Information System dan kapasitas inovasi staf human resource. Dependent variable-nya yaitu innovation capability, sedangkan independent variable-nya human research information usage. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penggunaan Human Research Information System meningkatkan kapasitas inovasi staf Human Research. Semakin banyak karyawan Human Research yang menggunakan fitur HRIS dalam operasional sehari-hari, semakin mereka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas inovasinya. Penggunaan Human Research Information System memungkinkan untuk mengurangi biaya lembur dengan meminimalkan waktu pelaksanaan tugas serta mengurangi karyawan SDM dan dokumen. Ini meningkatkan program dan perencanaan pengembangan, merangsang komunikasi antar karyawan, mengembangkan pengetahuan karyawan melalui penciptaan aliran manajemen pengetahuan yang beredar di seluruh perusahaan dan memberi manfaat semua departemen. Sedangkan komitmen afektif memoderasi hubungan antara penggunaan Human Research Information System dan kapasitas inovasi staf Human Research. Hubungan menjadi kuat jika komitmen afektif kuat. Komitmen afektif dalam proyek Human Research Information System meningkatkan kapasitas inovasi karyawan saat mereka berusaha membawa ide-ide kreatif baru ke dalam organisasi mereka. Lalu ini ada jurnal selanjutnya untuk bab keempat yang berjudul Human Resource Management Practice and Organizational Performance, The Mediating Role of Employee Competency. Penulisnya Frank Nana Kweku Otto, tahun 2019, Jurnal Employee Relation, The International Journal, volume 41, nomor 5, halaman 949 sampai 970. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji peran mediasi kompetensi karyawan di hubungan antara praktik manajemen sumber daya manusia dan kinerja organisasi.
Metodenya, desain studi cross-sectional diterapkan menggunakan kuesioner terstruktur yang dikembangkan untuk pengumpulan data primer. Pengambilan sampel bertingkat dengan teknik purposive sampling dan survei sensus digunakan dalam pemilihan hotel. Sedangkan respondennya sebanyak 750 responden diidentifikasi dan dijangkau di hotel yang dipilih, dan 600 responden dikembalikan dengan informasi yang lengkap yang diperlukan sesuai dengan tingkat tanggapan 80%. Mayoritas responden 52,5% adalah laki-laki, lebih dari setengah yaitu 51,7% responden berada dalam kelompok usia 26-35 tahun. Mayoritas responden sebanyak 36,5% memiliki pengalaman kerja selama 1-5 tahun di hotel. Hipotesis dari penelitian ini, yang pertama yaitu hipotesis 1, rekrutmen dan seleksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi karyawan. Hipotesis 2, pelatihan dan pengembangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi karyawan. Hipotesis 3, perencanaan karir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi karyawan. Hipotesis 4, partisipasi karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi karyawan. Hipotesis 5, penilaian kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi karyawan. Hipotesis 6, kompetensi karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Variabel dari penelitian ini yaitu Human Resource Management Practice, Organizational Performance, kemudian Employee Kompetensi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan hasil empiris penting yang memberikan kontribusi signifikan untuk mengklarifikasi pertanyaan tentang peran kompetensi karyawan dalam hubungan antara praktik human resource management dan kinerja organisasi. Hasil yang dikonfirmasi, H1 dengan menunjukkan bahwa rekrutmen dan seleksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi karyawan. H2 menegaskan pengaruh signifikan pelatihan dan pengembangan terhadap kompetensi karyawan. Hasil H3 menunjukkan bahwa perencanaan karir tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi karyawan. H4 juga memiliki hasil serupa yang menunjukkan pengaruh penilaian kinerja yang tidak signifikan terhadap kompetensi karyawan. Hasil H5 mengkonfirmasi adanya pengaruh signifikan partisipasi karyawan terhadap kompetensi karyawan. Hasil ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian yang menemukan bahwa partisipasi karyawan berhubungan positif dengan kinerja, kepuasan, dan produktivitas seorang karyawan. Hasil H6 menunjukkan bahwa kompetensi pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Hasil dari tujuan studi mengkonfirmasi pengaruh tidak langsung yang signifikan atau dimediasi dari praktik human resource management terhadap kinerja organisasi. Demikian pemaparan review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.